Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 406 yang mana hadis ini membahas tentang sholat yang paling berat bagi orang munafik. Yang mana hadis ini juga membahas tentang keutamaan daripada sholat Isya dan sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah di masjid ya. Jadi kalau teman-teman ya yang rutin melaksanakan sholat berjamaah mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan balik lagi di zuhur kayak gitu kan, termasuk juga sholat Jumat. Nah, apa sih keutamaan daripada kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut? Nah, ini kita akan bahas di hadis nomor 406, yang mana hadis ini pembahasannya juga agak sedikit panjang. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri walau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwan muttafaqun alaih. Wa anhu di sini wa anhu ini dari Abu Hurairah, yang mana periwayatnya sahabat yang meriwayatkan hadis ini sama dengan hadis nomor 405. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, yaitu Abu Hurairah. Qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asqalus sholati 'alal munafiqina. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholatul isya'i wa sholatul fajri. Ialah sholat isya dan sholat fajar. Walau ya'lamuna, dan seandainya orang-orang munafik tersebut mengetahui ma fihima, sesuatu yang terdapat di pada sholat isya dan subuh, la atauhuma, maka mereka akan mendatangi pada sholat isya dan subuh tersebut walau habwan, meskipun sekalipun mereka harus merangkak. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Jadi kita semua sepakat ya bahwasanya sholat isya dan sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat, terutama bagi orang yang munafik di sini. Nah, cuman di sini itu kan kita nggak tahu nih pahala daripada sholat subuh dan isya, ya kan? Kita nggak ditampakkan secara langsung di depan mata, kayak misal kita kalau misalkan kita kerja kan kita tahu nih gaji kita berapa, kemudian bulanan dan sebagainya, gono gininya lah kayak gitu ya kan, tetek bengeknya kayak gitu. Kita kan sudah jelas ini. Nah, cuman kita kalau untuk ibadah itu kita nggak ditampakkan saat sekarang. Berapa banyak sih pahala yang akan kita terima nantinya, itu kan. Nah, itu kalau misalkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mau menampakkan kepada mereka pahala apa yang terdapat di dalam sholat isya dan subuh, ya kan? Allah tampakkan kayak gitu kan berapa
apa ya, berupa kayak misalkan emas atau apa kayak gitu yang tampak kayak gitu. Niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun harus dalam keadaan merangkak kayak gitu. Ya, mmm, pekerjaan yang paling berat yang saya tahu ya kan, misalkan kayak dulang emas apa segala macam, ya taruhan nyawa kita melakukan pekerjaan itu kan. Itu kayak misalkan, apa namanya, kuli bangunan kayak gitu, naik ke atas, eee, bangunan yang tinggi-tinggi kayak gitu kan. Itu baru sedikit ya yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau misalkan pahala dari sholat subuh, sholat Isya dan subuh ini Allah tampakkan kepada kita. Mungkin habis-habisan juga kita mengejar pahala ini, gitu. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya adalah sholat berjamaah itu dirasakan amat berat bagi orang yang munafik, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshin." Sesungguhnya yang demikian itu ya, sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Melaksanakan sholat Isya dan sholat fajar itu sangat amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Ini An-Nisa ayat 142. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas, kusala. Kusala ini ya kalau mungkin teman-teman belajar bahasa Arab itu ada yang namanya pasti teman-teman tahu kaslun. Ya, kaslun itu malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan dua sholat tersebut yaitu sholat Isya dan subuh karena kuatnya dorongan yang membuat seseorang lebih memilih untuk tidak mengikuti sholat berjamaah, ya kan? Pada saat sholat Isya ya kita sudah capek nih, apa namanya, beraktivitas mulai dari pagi sampai sore kayak gitu kan, sampai menjelang maghrib kita mandi, berangkat sholat maghrib berjamaah kayak gitu kan, kemudian kita sholat Isya dan itu titik terendah kita pada saat mengerjakan sholat Isya secara berjamaah. Kemudian kita malam istirahat, kemudian lanjut lagi beribadah di waktu subuh. Waktu Isya adalah waktu kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga, serta istirahat dan kesibukan bekerja. Dan berusaha di sepanjang hari. Jadi memang waktu malam ini, waktu maghrib dan isya ini adalah waktu yang banyak digunakan oleh orang untuk beristirahat. Karena kan kita mulai dari subuh sampai ke sore itu fokus kita itu bekerja sepanjang hari kayak gitu. Waktu subuh ini adalah waktu enak-enaknya kita tidur. Ini sudah gimana ya? Ini enak-enaknya nih akhir daripada kita istirahat, gitu kan? Mengingat hal yang memalingkan seseorang dari sholat berjamaah yang sangat kuat, maka hal itu terasa berat bagi orang-orang yang munafik di sini. Tetapi di sini seandainya mereka mengetahui apa yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka berupa pahala dan kebaikan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, niscaya orang tersebut akan segera mengikutinya. Sekalipun untuk sampai ke masjid tersebut, ia harus merangkak seperti anak kecil, ya kan? Gitu. Jadi ya misalkan kayak orang yang bekerja kayak gitulah, misalkan dia harus
berangkat pagi kayak gitu kan. Kayak contoh di perusahaan-perusahaan batu bara kayak gitu. Ya kan saya lihat waktu itu pagi-pagi itu sudah standby nunggu bis subuh gitu ya, bis pagi gitu untuk berangkat ke perusahaan. Itu ya mereka sudah tahu lah di benak mereka itu bahwa mereka itu bangun sedemikian beratnya kayak gitu kan dengan mata yang ya mungkin masih sedikit mengantuk kayak gitu untuk mencari sesuap rezeki ya, ya kayak gitulah. Ya walaupun ya gaji-gaji mereka itu masih tergolong UMR kayak gitu kan. Tapi itu sudah mereka lakukan ya disiplin nggak boleh telat kayak gitu. Itu yang baru hitungan-hitungan kasar aja kayak gitu. Hitungan-hitungan kecil. Nah, bagaimana kalau misalkan keutamaan dari sholat berjamaah ini pahala daripada sholat berjamaah waktu Isya dan subuh itu Allah tampakkan. Mungkin ya semua yang ada di dunia ini nggak bakalan berarti lagi bagi kita kayak gitu kan. Nggak usah seperti itu ya kan. Contoh aja kita dapat pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih enak aja, gajinya yang lebih menjanjikan aja kita pasti pindah kerja atau kayak gitu. Apalagi yang seperti ini. Hal tersebut tiada lain demi mendapatkan pahala yang berlimpah dan kemurahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini sebagai jembatan baginya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan semesta alam. Itu kalau kita lihat makna secara keseluruhannya. Nah, kemudian analisis lafadznya di sini wa anhu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya ini sama dengan hadis sebelumnya yang sudah kita baca di hadis nomor 405. Asqalus sholati, semua sholat berat pelaksanaannya. Ini sudah kita pasti tahu ya. Semua sholat mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu berat pelaksanaannya. Tetapi kedua sholat tersebut lebih berat daripada sholat yang lainnya. Karena ada faktor yang mendorong untuk meninggalkannya ini jauh lebih berat. Itu jauh lebih kuat. Waktu subuh merupakan waktu yang tepat, yang bagus pada saat kita lagi enak-enaknya tidur. Sedangkan waktu isya adalah waktu yang bagus untuk kita lakukan pada saat kita sedang istirahat, nonton TV dan lain sebagainya. Al munafik di sini bentuk jamak dari dari lafaz al munafikun. Al munafikin. Nah, bentuk jamak dari lafaz munafikun. Munafikun ya, munafik itu mufradnya adalah munafik, munafiqoni, munafiqun. Jadi ini munafiqin atau munafiqun itu jamak muzakkar salim. Kenapa dia dibaca munafiqina ya dan nun? Karena dia dalam keadaan majrur. Nah, majrur kemasukan ismul jar. Nah, ismul jar ini ala ya. Kalau misalkan jamak muzakkar salim posisinya dalam keadaan majrur, maka tanda-tandanya itu yaitu dengan ya dan nun. Itu kalau teman-teman belajar i'rab di kitab Jurumiyah itu dibahas di situ ya. Jamak muzakkar salim itu kalau majrurnya dengan apa? Itu kalau misalkan dia marfu itu waw dan nun, munafiqun itu. Kalau dia mansub dan majrur dia tanda-tandanya itu dengan ya dan nun. Walau ya'lamu ma fiha, di sini seandainya orang munafik tadi lupa saya.
Nah, munafik di sini artinya orang-orang yang menampakkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang terkandung dalam hatinya. Jadi orang-orang yang menampakkan hal-hal yang bertentangan dengan apa-apa yang terkandung di dalam hatinya. Jadi ya kayak misalkan contoh di dalam sejarah Rasulullah itu ya Abdullah bin Ubay itu ya. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu salah satu tokoh munafik. Ya kalau misalkan dia di hadapan Rasulullah baik betul, tapi kalau dia di hadapan di belakang daripada Rasulullah dia jahat kayak itu. Ya kan? Banyak orang yang begitu ya kan. Di hadapan bosnya bagus kayak gitu kan, di bawah di belakang bosnya jelek kayak gitu kan. Ya bisa jadi sih seperti saya juga kayak gitu kan. Walau ya'lamu ma fiha, seandainya orang-orang munafik tersebut mengetahui apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengikuti sholat berjamaah, yaitu berupa pahala yang berlimpah, la atauhuma, niscaya mereka benar-benar akan mendatangi dan mengikuti dengan cara apapun. Walau habwan, sekalipun mereka tersebut harus merangkak. Ya. Seandainya mereka tidak dapat berjalan sebagaimana anak kecil merangkak. Dan mereka tidak tahu dan mereka tidak mau meninggalkan sholat berjamaah mengingat pahala yang ada pada pada kedua sholat tersebut. Lafadz habwan di sini berkedudukan sebagai khobar kana. Ya. Jadi khobar kana yang dibuang bersama dengan isimnya. Jadi kok dia habwan karena dia khobar kana. Yang mana di sini kananya ini nggak ada, di sini nggak disebutkan di sini. Dibuang bersama isimnya. Jadi ada kalau kana itu ada isimnya, ada khobarnya. Nah, di sini yang ada di sini cuman khobarnya saja. Bentuk lengkapnya ialah walau kana ityanu habwan. Walau kanal ityanu habwan, sekalipun ia harus mendatanginya dalam keadaan merangkak. Al ityanu di sini adalah isim kana. Kemudian khobar kananya itu habwan. Itu nah kanal ityanu itu dibuang. Kemudian fikih hadisnya adalah yang pertama anjuran menghadiri sholat isya dan subuh bersama bersama jamaah di masjid. Ya ini mengerjakannya dengan cara berjamaah ya. Jadi sholat isya dan subuh itu sebaiknya dilakukan secara bersama jamaah di masjid. Ya ini dengan cara berjamaah. Yang kedua boleh menempuh kemasyakotan demi memperoleh pahala ya. Kita melakukan hal-hal yang berat untuk memperoleh pahala. Yang ketiga, peringatan keras bila meniru sikap-sikap orang yang munafik. Jadi kita tidak boleh meniru sifat-sifat orang yang munafik gitu ya. Itu. Jadi ya kita nggak usah lah mengatakan A, si B, si C munafik, oh ini kafir apa segala macam, nggak usah. Yang penting di diri kita sendiri ya harus introspeksi diri lagi. Kita sudah benar nggak kira-kira di dalam menjalankan amal ibadah kita hari-harinya kayak gitu ya. Si A seperti ini, si B seperti B, nggak usah kayak gitu kan. Ada yang seperti ini dan lain sebagainya. Kalau di Twitter tuh nggak ada habis-habisnya kayak gitu ya. Kalau misalkan saya mau keluarkan opini saya yang tuh ya nggak ada habis-habisnya kayak gitu kan. Kelakuan baik itu para artis, influencer dan juga lain-lainnya itu nggak ada habis-habisnya. Cuman ya kalau saya itu beropini itu ya semaksimal yang saya bisa lakukan. Ini salah loh
apa yang kalian kerjakan ini salah. Ya kalau bisa kita koreksi sama-sama kayak gitu, karena hukumnya seperti ini, kayak gitu. Yang simpel-simpel aja. Kemudian, oh ini yang kalian lakukan ini sudah benar. Ya istilahnya ditingkatkan lagi dan lain sebagainya. Kayak gitu aja. Kalau untuk apa lagi ya, menghina, merendahkan dan lain sebagainya, nggak sampai ke situ. Karena ya siapapun orangnya, mau itu dari kalangan rakyat jelata sampai pejabat, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, semuanya bagi saya sama itu ya. Selama dia mereka yang masih manusia ya, bedanya ya cuman mereka dikasih jabatan aja. Sedangkan kita enggak, mereka ada privilege, kita enggak, itu aja. Selebihnya ya mereka hanya manusia biasa. Kadang ya mereka ada bagusnya, kadang ya ada jeleknya, kayak gitu. Di setiap negara ya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau mencari negara yang sempurna, pejabat yang sempurna, maka tidak akan pernah teman-teman menemukan eh, yang hal-hal yang seperti itu di dunia. Kalau mencari yang sempurna itu adanya di surga nanti. Gitu kan. Banyak lah kalau di Twitter ya, influencer Indonesia masih apa ya, keadilannya masih nggak ada kayak gitu kan. Keadilannya sudah mati. Ya kalau misalkan mencari keadilan yang hakiki di dunia ya memang nggak ada, memang sudah mati seperti itu. Memang nggak ada. Yang ada nanti di hari kiamat kita menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Dan saya sangat bersyukur sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah sedari awal nih, mulai dari saya membangun channel saya sampai sekarang, ya walaupun nggak besar-besar amat kayak gitu kan, view-nya masih rendah kayak gitu, tapi saya bersyukur teman-teman mau mensupport channel saya. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya kayak gitu. Kemudian apabila ada masukan, kritikan dan juga unek-unek yang mau teman-teman sampaikan berupa pertanyaan, silahkan teman-teman atur sebagaimana biasa di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.